Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca dan mengkaji Risalah Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah yang ditulis oleh Syekh Dr. Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala. Jamaah sekalian, masih dalam pembahasan terkait tentang ini adab-adab yang perlu diperhatikan oleh para wanita ya ketika berada di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Di antara permasalahan yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam risalahnya ini, beliau mengatakan hal yajuzu li majmu'atin minar rijali dukhulu ala imra'atin ajnabiyyah. Boleh bagi kelompok laki-laki, kelompok berarti lebih dari kelompok dari laki-laki mau menemui wanita yang bukan mahram mereka. Kata beliau, na'am yajuzu dzalika idza lam yakun hunaka tawatu'un 'alal fahishah. Boleh kelompok laki-laki menemui wanita yang mereka bukan mahramnya. Dengan catatan apabila beliau tidak melakukan dosa, ya, kesepakatan di antara para laki-laki itu untuk berbuat yang tidak senonoh atau berbuat dosa. Wa kanat dukhulu li gharadin syar'i, dan masuknya mereka para laki-laki itu dengan tujuan yang syar'i, yang dibenarkan oleh syariat. Nah, dalilnya mana atau dasarnya mana? Kenapa dikatakan boleh ketika syarat tadi terpenuhi? Hadis Abdullah ibnu Amr ibnu al-As yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Beliau mengatakan bahwasanya anna nafaran min Bani Hashimin dakhalu ala Asma binti Umais
ada sekelompok laki-laki dari Bani Hashim ini, masuk ke rumahnya Asma binti Umaysh yang ketika itu Asma binti Umaysh ini adalah merupakan istri dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan kebetulan ketika para laki-laki itu datang, Abu Bakar belum ada di dalam rumah tersebut. Yang ada adalah istrinya, yakni Asma binti. Maka tatkala Abu Bakar datang, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu masuk ke rumahnya, maka beliau pun tidak senang. Maka hal ini pun diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan, lam ara illa khairan, aku tidak melihat kecuali kebaikan. Yani masuknya sekelompok laki-laki ke rumahnya Asma ini bukan untuk tujuan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dan mengatakan, innallaha qad barra'aha min dzalik. Sesungguhnya Allah telah membersihkannya, membersihkan Asma istri dari Abu Bakar ini dari hal yang buruk. Ini hal mungkin yang diduga oleh orang tentang apa yang dilakukan oleh laki-laki terhadapnya. Kemudian Nabi mengatakan, dan beliau ketika itu ada di atas mimbar, la yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hadza ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun aw itsnan. Janganlah seorang laki-laki masuk setelah hari ini, masuk menemui wanita yang suaminya sedang tidak ada setelah hari ini, kecuali bersama dia ada laki-laki lain atau ada dua laki-laki. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya larangan bahwa tidak dibenarkan, tidak boleh bagi seorang laki-laki ini masuk ke dalam rumah seorang wanita yang tidak ada suaminya, kecuali kalau dia ada teman laki-laki yang lain dan atau lebih dari itu. Nah, itu tadi bahwasanya menyebutkan syarat bahwasanya tujuan mereka masuk, tujuannya jelas syar'i, bukan untuk canda-candaan, apalagi istilahnya gangguin istrinya orang. Maka ini tentu tidak boleh ketika meskipun itu ada 100 laki-laki, tapi kalau tujuannya untuk itu maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika memberikan penjelasan tentang hadis yang kita bacakan ini, beliau mengatakan bahwasanya inna zahiral hadis jawazu khulwatir bil ajnabiyah. Zahir dari hadis ini hadisnya tadi Asma yang diriwayatkan oleh sahabat Amr ibn al-As tentang kisahnya Asma yang didatangi sekelompok laki-laki, dan kebetulan ketika itu suaminya yakni Abu Bakar tidak ada.
Kata Al-Imam Nawawi bahwa zahir dari hadis ini bolehnya yakni dua laki-laki atau tiga itu mereka mengumpul di dalam pada satu tempat. Ini zahirnya seperti itu karena kondisinya memang bahwa mereka masuk ke rumahnya Asma ini binti Umais. Dan beliau mengatakan wal masyhur inda ashabina tahdimuhu, dan yang masyhur di kalangan sahabat-sahabat kami ini ulama mazhab Syafi'iyah tidak boleh, yakni haram, diharamkannya. Sehingga beliau mengatakan fa yuta'awwalul hadis ala jama'atin yab'udu wuqu'ul muwata'ati minhum 'ala al-fahisha li salahihim aw muru'atihim aw ghairi dzalik. Maka hadis ini karena zahirnya seperti itu boleh, zahirnya secara zahir itu boleh kelompok laki-laki masuk menemui satu bukan mahram mereka, maka hadis ini kata beliau ditakwil, dimaknai bahwasanya itu jauh dari kesepakatan untuk melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Ya mungkin karena mereka memang orang-orang yang soleh, yang mereka tidak dikhawatirkan untuk melakukan hal yang tidak senonoh, atau mereka orang-orang yang terkenal dengan pemeliharaan diri mereka terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu apa yang dijelaskan oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau syarat tadi sudah disebutkan bahwa dibolehkan, tapi bukan melakukan perbuatan dosa, entah itu untuk goyonin istrinya orang, apalagi yang namanya gombalin istrinya orang, maka meskipun 100 orang, bahkan meskipun 1000 orang, maka ini hukumnya haram. Tapi kalau dalam rangka misalnya, anggaplah ada seorang wanita yang dia alimah, punya pemahaman agama yang dibutuhkan oleh orang, kemudian datang untuk menanyakan tentang satu hukum, datang sekelompok laki-laki tujuannya untuk belajar menanyakan satu hukum, maka inilah yang dimaksud untuk masuk syar'i, maka ini dibolehkan, karena tujuannya bukan untuk berbuat dosa. Dan kita sudah sebutkan tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melarang. Nah, terus bagaimana, mungkin timbul pertanyaan, kita kebetulan butuh sesuatu misalnya pada tetangga kita, mau minjam tangga atau apakah gitu misalnya, yang ada di rumahnya cuma istrinya, sementara suaminya tidak ada mungkin, bahwa tetangga kita Bu, tetap pertama kita minta izin ke suaminya kalau kita punya nomor teleponnya di telepon. Atau kalau enggak, kita ajak istri kita untuk bareng, atau anak kita yang sudah bisa diajak untuk kemudian meminta izin untuk meminjam tangga atau apa yang kita butuhkan. Ya bukan diam-diam kemudian datang sendiri nyelonong masuk rumah orang,
yang suaminya tidak ada, maka ini akan merupakan fitnah dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan masalah. Ya, masalah dan titip pulang suaminya dilihat ada laki-laki malam masa gitu saya, maka hal-hal yang seperti ini perlu kita hindari dan disiasati. Disiasati itu tadi, bisa meminta izin terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita ajak istri kita atau orang lain untuk menemani ketika kita ingin ya meminta bantuan, ingin meminjam sesuatu dari tetangga kita yang di rumah apa namanya yang suaminya lagi tidak ada. Nah, ini jamaah sekalian, hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian beliau menyebutkan permasalahan lain, mengatakan idza dakhala rajulun ala majmu'atin minan niswati wa hunna muhajjibatun hal yajuzu dzalik. Apabila ada seorang laki-laki masuk ke dalam yang di dalam masuk ke buah ruangan yang di dalamnya itu ada sekelompok wanita yang mereka menutup menggunakan hijab. Apakah hal yang seperti ini dibolehkan? Kata beliau, na'am yajuzu dzalika mada wa hunna muhajjibatun. Boleh dan mereka dalam keadaan yakni menutup menggunakan hijab. Ini masuk dalam ruangan misalnya ya yang di situ ada kelompok wanita, maka ketika aman dari fitnah maka dibolehkan. Maka dari sini juga dipahami bahwa ketika misalnya ada sekelompok pengajian, ada wanita, ada ibu-ibu, kebetulan pengajarnya adalah nampak ustadznya adalah laki-laki, maka boleh dengan catatan tadi, ini para wanita tersebut menggunakan hijab dan aman dari fitnah. Adapun kalau ternyata menimbulkan fitnah maka tentu tidak boleh. Tentu tidak boleh. Nah, jamaah sekalian, kemudian hal yajuzu lirrajuli an yusallima 'alal mar'ati min ghairi musafahah, kata beliau, apakah boleh bagi seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita tanpa berjabatan tangan? Jawabannya, kata beliau, na'am yajuzu dzalika idza uminatil fitnah. Boleh bagi seorang laki-laki mengucapkan salam ketika aman dari fitnah. Nah, semuanya perlu diperhatikan. Dan ini mengacu kepada hadis Asma binti Yazid yang beliau mengatakan marrabiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fi juwari atraf. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati aku, dan ketika itu di
ada bersama para wanita yang lain. Fasal pada kami. Ini menunjukkan bahwa ini boleh bagi seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita atau sekumpulan wanita. Hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ana ajilullah itu ada wanita yang sudah tua yang biasa mengirim sesuatu. Jadi biasa mengirim makanan. Maka kata beliau, fa idza shallainal jum'ah, kalau kami sudah salat Jum'ah, insorofna, kami bubar, wa nusallimu 'alaiha, dan mengucapkan salam kepada wanita tersebut. Nah, fatuqaddimuhu ilaina, maka dia pun wanita tersebut menyodorkan ini, menyuguhkan makanan kepada kami dan kami senang. Nah, ini juga menunjukkan bahwa boleh bagi laki-laki untuk mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram tadi dengan catatan bahwa aman dari fitnah. Begitu juga sebaliknya, bahwa wanita boleh mengucapkan salam kepada laki-laki yang bukan mahramnya, sama juga catatannya bahwasanya aman dari fitnah. Landasannya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, hadisnya Ummu Hani radhiyallahu, ini Ummu Hani anak perempuan dari Abu Thalib, berarti beliau adalah sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, zahabtu ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam amal fath. Aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawajadtuhu yaktasil, aku mendapat sementara Fatimah anaknya, yakni menutupinya. Fasallallahu alaihi, kata Ummu Hani binti Abi Thalib, aku pun mengucapkan salam kepadanya. Faqala man hadhihi, maka Nabi mengatakan, siapa ini? Faqultu ana Ummu Hani bintu Abi Thalib, aku adalah Ummu Hani, ini anak perempuannya Abu Thalib. Faqala marhaban bi Ummi Hani, maka Nabi mengatakan marhaban wa Ummu Hani. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai mandi, kemudian beliau pun sholat. Ya. Dan setelah itu beliau menemui Ummu Hani. Syahid dari hadis ini bahwa Ummu Hani yang merupakan sepupu dari Nabi, ya, masih bukan mahram, ini mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata para ulama boleh, ya, dengan catatan tadi bahwa tidak menimbulkan fitnah, ya, tidak menimbulkan fitnah. Adapun berjabatan tangan dengan, ya, laki-laki yang bukan mahram, maka ini tentu dilarang. Hadisnya jelas tentang larangan ini, disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadidin khairun lahu min an yamassa mura'atan la tahillulah. Sungguh ditusuk
ya pada kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Nah ini perjabatan tangan tentu beda dengan salam. Salam pada dasarnya dibolehkan ini. Seorang wanita mengucapkan salam kepada laki-laki yang bukan mahram, yang tadi mengacu kepada hadisnya Ummu Hani. Adapun perjabatan tangan maka tidak boleh. Dan Nabi manusia yang paling bersih hatinya, ya tidak pernah berjabatan tangan dengan wanita yang bukan oleh istrinya Aisyah. Beliau mengatakan la wallahi ma massat yadi au ma massat yaduhu yada imra'atin qat fil mubaya. Dan tidak demi Allah, kata Aisyah, dan tidak demi Allah, tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita, ini maksudnya wanita yang bukan mahramnya, ini tidak pernah menyentuh sapi di ketika bayi. Di riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini Allahun inilah tawfiq nisa inilah sofun sunat tidak berkaitan para wanita. Itu berkaitan tentang masalah jabatan tangan maka tidak sama dengan salam. Nah, bagaimana kalau misalnya ada seorang wanita yang bersin, kemudian dia membaca alhamdulillah, kan di situ kita disunahkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Apakah boleh bagi seorang laki-laki untuk mengatakan yarhamukallah ketika mendengarkan wanita bersin dan membaca alhamdulillah? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Dan mengacu kepada hadisnya Abu Musa, ya, diceritakan oleh Abu Burda rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dakhaltu ala Abi Musa wa huwa fi baiti binti Al-Fadl ibn Abbas. Aku menemui Abu Musa, ini kata Abu Burdah, aku menemui Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dan ketika itu dia berada di rumahnya anak perempuannya Al-Fadl ibnu Abbas. Fa'atos bersalam yusmitni. Dia tidak mengucapkan yarhamukallah. Ini bersin dan Abu Musa al-Asy'ari tidak mengucapkan yarhamukallah. Ya tentu ada alasannya. Wa'afsat, sementara tatkala anak perempuannya Al-Fadl ibnu Abbas bersin, fasyammataha, dia mengucapkan yarhamukillah. Maka hal ini pun apa kepada ibu tentang masalah ini. Maka setelah Abu Musa datang kepada ibunya Abu Burda ini, ibunya Abu Burda ini mengatakan, "Atosa indaka ibni falam tusyamit." Anakku bersin sisimu di dekat, kamu tidak mengucapkan yarhamukallah. Wa atosat fashammattaha. Sementara katanya Al-Fadl ibnu Abbas bersin, engkau mengucapkan yarhamukillah. Maka Abu Musa mengatakan, inna ibnaka atosa falam yahmadillah. Anakmu bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah.
maka saya tidak mengucapkan yarhamukallah. Sementara tatkala anak perempuannya Al-Fadl Ibnu Abbas bersin, dia membaca alhamdulillah, maka aku mengucapkan yarhamukillah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallah fasyammitu." Kalau salah seorang dari kalian bersin dan dia membaca alhamdulillah, maka ucapkan kalian yarhamukallah. Fa'ilam yahmadillah, kalau ternyata dia tidak mengucapkan alhamdulillah, fala tusyammitu, maka jangan ucapkan yarhamu Allah. Nah, seperti itu. Jadi boleh bagi seorang laki-laki tatkala mendengarkan wanita bersin dan dia membaca alhamdulillah, baca yarhamukillah, dan sebaliknya juga demikian. Tatkala ada laki-laki yang bersin dan membaca alhamdulillah, boleh bagi membaca atau mengucapkan yarhamukallah. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, kemudian pertanyaan, apakah boleh bagi hal yajuzu lil mar'ati an ta'uda ar-rajula idza marid? Apakah boleh bagi seorang wanita untuk menjenguk laki-laki, itu laki-laki yang bukan mahram? Kalau laki-laki mahram jelas. Ini laki-laki yang bukan mahramnya apabila dia sakit, atau sebaliknya nanti, apakah boleh bagi seorang laki-laki menjenguk wanita yang bukan mahram ketika dia sakit? Kata Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullahu taala, "Na'am, yajuzu dzalika idza kanatil fitnatu ma'munatan." Iya, boleh. Yani boleh seorang laki-laki menjenguk wanita yang sakit walaupun dia bukan mahramnya. Sebaliknya juga boleh bagi seorang laki-laki menjenguk seorang wanita ketika dia sakit walaupun dia bukan mahramnya. Dan tentu ada syarat-syarat, ya, ada syarat itu berbeda tatkala ya yang dijenguk adalah yang mahram dengan yang dijenguk yang bukan mahram. Nah, dasarnya mana? Kata beliau, ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah, wu'ika Abu Bakrin wa Bilal. Ini Abu Bakar dan Bilal ketika itu diserang sakit. Diserang demam ketika baru datang ini. Maka Aisyah mengatakan, pada khaltu alaihima, aku menemui keduanya. Ini menjenguk keduanya. Kalau Abu Bakar jelas bapaknya Aisyah, tetapi Bilal bukanlah mahram dari Aisyah. Maka qultu ya abati kaifa tajiduk, wahai ayahku, bagaimana yakni keadaanmu ya Bilal, kaifa tajiduk, bagaimana wahai Bilal, kaifa keadaan melihat bagaimana Aisyah radhiyallahu an menyapa ayahnya dan menyapa Bilal, ini menanyakan tentang kondisinya karena beliau sedang sakit. Beliau sedang sakit. Maka setelah itu bertanya,
Kemudian Aisyah pergi dan menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi mereka berdua. Maka Nabi pun mendoakan, ya, mendoakan kebaikan kepada mereka dan mengatakan Allahumma habbib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya, jadi beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada Madinah seperti kami cinta kepada Makkah atau kecintaan yang lebih besar. Allahumma wasah, ya Allah, perbaikilah ini, sehatkan wa barik lana fi muddiha wa sa'iha wangkul humaha faj'alha bil juhfah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, ya, kesehatan, memberikan keberkahan, kemudian mengalihkan penyakit demam, ya, ke tempat yang lain, sehingga harapannya ini para penduduk Madinah tidak ini sehat dari penyakit demam. Dan syahid dari hadis ini jamaah sekalian bahwa Aisyah radhiyallahu anha datang menjenguk Bilal yang itu bukan mahramnya, sehingga dari sini para ulama mengatakan bahwa menjenguk laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki yang bukan mahram. Nah, juga demikian ketika ada wanita yang sakit, maka dibolehkan bagi laki-laki yang bukan mahramnya untuk menjenguknya, tapi itu tadi bahwa dipersyaratkan bahwa kondisi wanita tentunya harus tertutup, ya, auratnya. Dan ini landasan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Ummu Sa'ib, dan ketika itu beliau, ini Ummu Sa'ib ini juga sedang ini gemetaran, sedang demam. Maka Ummu Sa'ib mengatakan kepada Nabi ketika ditanya oleh Nabi, "Malaki ya Ummu Sa'ib? Tasab safina, kenapa kamu kok gemetaran wahai Ummu Sa'ib?" Maka Ummu Sa'ib mengatakan, "Al-huma barakallahu fiha." Demam. Semoga Allah tidak memberikan keberkahan padanya. Maka Nabi mengatakan, "La tasub bil huma fa innaha tuzhibu khotoya bani Adam kama yuzhibul kairu khubtal hadid." Janganlah engkau ini mencela demam, karena sesungguhnya demam itu menghilangkan dosa, ini menghapuskan dosanya anak Adam, dosanya manusia. Bagaimana ini pandai besi kotoran besi. Ini dipahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk Ummu Sa'id yang dia bukanlah mahramnya ketika dia sakit, dan menanyakan tentang kondisinya, sehingga para ulama berpendapat mengatakan bahwasanya boleh bagi wanita untuk, atau boleh bagi laki-laki yang bukan mahram untuk menjenguk wanita yang sedang sakit, tapi dengan bahwasanya wanita dan tidak terlihat aurat.
Ini bagi pada ya ini mas rangkuman dalil yang menunjukkan itulah muslim terhadap muslim yang lain setelah dia sakit jenguk. Apa namanya, ziarah biasa, kunjungan biasa. Ya. Maka semua dibolehkan, tapi semuanya dengan catatan bahwasanya aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Adapun ketika dikhawatirkan timbul fitnah, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Pengobatan demikian, dan kita sudah sebutkan juga kemarin bahwa ada kondisi-kondisi di mana dibolehkan bagi seorang laki-laki ya atau seorang perempuan misalnya ketika dia berobat dan tidak ada tenaga medis yang satu jenis kelamin dengan dia yang bisa menangani penyakit yang dideritanya, maka kondisi darurat seperti ini juga dibolehkan. Kondisi darurat yang seperti ini juga dibolehkan. Nah, masuk dalam perkara ini ya, terkait tentang masalah ini adalah berbicara, ini wanita berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia telepon misalnya, dia telepon. Maka hanya hukum asalnya boleh jika di situ dibutuhkan yang kita sudah sebutkan tadi, aman dari fitnah. Nah, kalau ternyata juga menimbulkan fitnah, maka tidak boleh, jatuhnya tidak boleh. Ini telepon-teleponan, ya. Kemudian membahas hal-hal yang ya, tidak penting, tidak ada kaitannya dengan kebutuhan tidak boleh. Kalau kita sampai Tuhan kita tetangga ya yang kita punya istrinya, kita punya tangganya misalnya, ya boleh sebatas itu. Nah, maka ini dijelaskan oleh para ulama bahwa ini hukum asalnya juga boleh, dengan catatan harus diperhatikan hal-hal ya, seperti bagaimana ketika bertemu langsung, aman dari fitnah yang tidak ini mengarahkan keduanya ke dalam pembicaraan-pembicaraan yang kemudian menimbulkan fitnah, kemudian terjatuh dalam keharaman. Nah, jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pelajaran sore hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait tentang masalah ini perhiasan bagi wanita muslimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.